Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 171 soal nomor 6. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat titik sudut di D 3,2, E 8,1 dan F 8,5. Gambarlah bayangan hasil transformasi segitiga DEF jika A. Dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0. B. Dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, kemudian ditranslasikan sejauh negatif 2, 3. C. Dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Setelah itu ditranslasikan sejauh 4, 3. Oke, berarti untuk mengerjakan soal nomor 6 ini kita gambar dulu aja segitiga DEF pada bidang koordinat. Kak Sari siapkan dulu bidang koordinatnya. Ini dia. Nah, ini deh untuk bidang koordinatnya Kak Sari pakai kertas kotak-kotak kayak gini ya. Di sini titik asal kita kasih angka 0, kemudian 0 ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Di kirinya 0 ini juga sumbu X tapi yang negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Di atasnya 0 ini sumbu Y tapi yang positif mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Di bawahnya 0 ini juga sumbu Y tapi yang negatif ya. Kayak gini, dilengkapin aja secukupnya ya. Nanti kalau misalnya kurang ya bisa kita tambahin sendiri, oke? Nah, seperti ini. Sekarang kita letakkan satu persatu titiknya. Mulai dari titik yang D 3,2. Berarti cari di sumbu X angka 3, cari di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 3-nya yang ini, di sumbu Y angka 2-nya yang ini, Dek. Ya udah 3 kita hubungkan sama 2, ketemunya di sini kan? Maka inilah titik D, 3,2. Sekarang untuk titik E 8,1, berarti cari di sumbu X angka 8, di sumbu Y nya angka 1, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 8 nya itu yang ini, di sumbu Y angka 1 nya itu yang di sini. Berarti 8 dihubungkan sama 1. Nah, di sini kan ketemunya ini adalah titik E 8,1. Satu lagi untuk titik F 8,5. Berarti cari di sumbu X angka 8, di sumbu Y nya angka 5, terus dihubungkan. Di sumbu X nya angka 8 yang ini tadi, di sumbu Y angka 5 nya sini nih Dek. Terus kita hubungkan ya, 8 sampai ketemu dengan 5. Nah, maka di sini letak titik F ya, 8,5. Kalau udah kita hubungkan ketiga titik itu, D ke E, kemudian E ke F kembali lagi ke D. Sehingga terbentuk segitiga DEF yang diminta pada soal. Nah, sekarang segitiga DEF-nya ini diapakan? Kalau menurut perintah yang A, segitiga DEF-nya harus dicerminkan terhadap sumbu X. Nanti dilanjutkan dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasinya di O 0,0. Jadi satu persatu dulu ya. Segitiga DEF-nya kita cerminkan terhadap sumbu X dulu. Jadinya tuh kayak gini nanti. DEF dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan sumbu yang mendatar ini. Nah, biar gampang, sumbu X-nya Kak Sari wakilkan dengan
penggaris. Terus kita ukur jarak dari titik D ke penggaris dulu nih. Berapa langkah? 1, 2, 2 langkah. Berarti ini nanti ke sini jaraknya juga harus 2 langkah, Dek. 1, 2. Nah, maka disinilah letak bayangannya, atau kita kasih nama sebagai D aksen. Berapa koma berapa titik ini koordinatnya? Lihat, di sumbu X ada di angka 3, di sumbu Y-nya ada di angka negatif 2. Jadi koordinat di aksen adalah 3, negatif 2. Sekarang untuk titik E, caranya tetap pakai bantuan penggaris boleh ya. Kita ukur jarak dari titik E ke penggaris. Berapa langkah nih? Tek, hanya 1 langkah. Berarti dari sini ke bayangannya nanti juga harus 1 langkah. Tek gitu. Maka disinilah letak titik E aksen ya. Berapa koma berapa? Nah, titik ini di sumbu X ada di angka 8, titik ini di sumbu Y-nya di angka negatif 1. Nah, jadi E aksen ini ya titiknya adalah 8, negatif 1. Terus sekarang yang titik F. Baik, caranya kita ukur juga jarak dari titik F ke penggaris. Penggaris ini kan mewakili sumbu X-nya tadi ya. Jaraknya berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Berarti nanti ke bawah sini juga harus 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka disinilah letak titik F aksen. Berapa koma berapa? Lihat aja di sumbu X-nya menuju ke arah angka 8. Lihat juga di sumbu Y-nya di angka negatif 5. Sudah, jadi F aksen 8, negatif 5. Sekarang kita hubungkan ya, D aksen ke E aksen ke F aksen, kembali lagi ke D aksen. Sehingga terbentuk segitiga hasil bayangannya. Nih ya, kayak gini. Set. Oke. Kalau kita lihat secara keseluruhan, nah ya, awalnya adalah segitiga DEF yang di atas menjadi segitiga D aksen, E aksen, F aksen yang di bawah sini setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Oke. Lalu berikutnya diapakan? Segitiga D aksen, E aksen, F aksen ini harus kita rotasikan. Ini deh, dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Pusat rotasinya di O 0,0. Itu maksudnya tuh kayak gini. Kita mulai dari titik D aksen dulu ya. Nah, titik D aksen ini kita hubungkan ke titik asal atau titik O 0,0. Titik 0,0 tuh yang di situ tuh, Dek. Nah, ini kita hubungkan aja pakai garis tipis gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari titik D aksen menuju ke 0,0 di sini, itu melangkahnya gimana sih? Kayak gini kan, Dek. 1, 2, 3, terus belok 1, 2. Nah, ini nanti juga gitu kalau mau bikin 90 derajat ya berlawanan arah jarum jam. Langsung aja kita ikutin langkahnya tadi. 3, terus belok 2. Ini juga sama, ke atas dulu. 3, terus belok 2. Nah, maka disinilah letak titiknya nanti, D double aksen. Kalau mau ini tinggal ditarik garis lagi aja, tapi tipis gitu. Nah, sekarang bisa kita buktikan menggunakan busur derajat nih, Dek. Nih ya, busur derajatnya. Pusat busurnya kita letakkan di titik sini, di titik O-nya 0,0. Kayak gini, sebentar Kak Sari putar dulu. Nah, ini ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini yang angkanya 0 ini garisnya harus berhimpit dengan garis tipis yang kita buat dari D aksen ke O tadi, kayak gitu. Nah ya, dan kalau kita perhatikan garis yang satunya yang kita buat tadi tuh pas banget menunjuk ke angka 90. Ini artinya sudut yang kita bentuk tadi sudah betul 90 derajat. Dan dia tuh berlawanan arah jarum jam. Artinya asalnya dari D aksen, ini tuh ke sini dia. Nah, ke sana. Ke sana tuh artinya berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu ke sini. Nah, kalau malah putar balik ke sana itu artinya berlawanan
berlawanan arah jarum jam. Ya, triknya kalau dari Kak Sari kayak gitu tadi, melangkah aja dulu 3 langkah, belok 2 langkah. Berarti ini juga ngikutin sama, 3 langkah, belok 2 langkah. Maka disinilah letak titik D double aksen. Tadi ini D aksen, sekarang menjadi D double aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X-nya di angka 2 dan di sumbu Y-nya di angka 3. Jadi D double aksen 2,3. Itu tadi baru titik D aksen ya, menjadi D double aksen. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk titik E aksen. Caranya gimana? Hubungkan dulu titik E aksen ini ke titik 0,0 yang di situ D, menggunakan penggaris. Kayak gini, tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Nah, sekarang dari titik E aksen ini ke 0, ini melangkahnya gimana? Ini dek, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah, kemudian belok 1 langkah. Ya udah, berarti langkahnya nanti juga harus sama dek. Gini, 8 langkah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus belok 1 langkahnya itu ke sini. Nah, maka disinilah letak titik E double aksen. Tadinya adalah E aksen, sekarang menjadi E double aksen gitu. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X ada di angka 1, baik. Di sumbu Y ada di angka 8. Nah, 1,8. Kalau mau cek lagi boleh. Titik E double aksen ini kita tarik garis lurus aja ke 0,0. Nah, sekarang kalau mau kamu cek ya, bener nggak ini nih sudutnya 90 derajat? Pasti bener. Menggunakan busur derajat deh. Tuh, lihat ya. Kayak gini. Nih, pusat busurnya taruh di 0,0. Oke. Terus angka 0-nya ini harus berhimpit dengan garis yang tipis yang kita buat tadi ya, garis tipis yang kita buat tadi. Sudah. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan angka 90 derajatnya tuh lurus kan sama dengan garis yang kita buat tadi. Nah, artinya betul sudut yang terbentuk di sini sudah 90 derajat. Ya, kalau mau dibuktikan pakai busur gitu boleh. Tapi kalau ikutin triknya Kak Sari dengan menghitung langkah juga boleh. Nih, E aksen tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, belok 1 langkah. Jadi 8 langkah belok 1 langkah. Maka di sini juga gitu, startnya dari 0 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, belok 1 langkah. Nah, oke, sip. Kayak gitu ya. Berarti E double aksen sudah 1,8. Terakhir untuk titik F aksen. Mana? Yang ini ya. Caranya F aksen ini kita hubungkan dulu ke titik 0,0. Garisnya garis tipis aja. Nah, ternyata ini sudah pernah ada garisnya kan? Ya nggak apa-apa. Nah, gini kita garis tipis aja. Terus kita lihat langkah dari F aksen ke 0 ini berapa langkah? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah. Dilanjutkan belok 1, 2, 3, 4, 5. Dilanjutkan belok 5 langkah. Berarti ini nanti kesananya 8 langkah, dilanjutkan belok ke sini 5 langkah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus belok 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ketemu. Di sini titik F double aksen. Berapa koma berapa nih koordinatnya? Lihat titik ini kalau di sumbu X-nya di angka 5, baik. Dan titik ini di sumbu Y-nya di angka 8. Oke, jadi F aksen 5,8. Perlu dibuktikan nggak? Kalian buktikan sendiri aja ya. Kak Sari sih udah yakin. Di sini nanti nih kalau F double aksen ditarik garis ke titik 0,0 terus diukur sudutnya, pasti dia juga membentuk 90 derajat.
Kak Sari udah yakin ya. Kamu boleh buktikan sendiri. Nah, sekarang tinggal dihubungkan aja nih ketiga titiknya. D double aksen, E double aksen, F double aksen, kembali lagi ke D double aksen. Jadi deh segitiga yang terakhir. Yeay. Perjalanannya panjang ini. Ini baru soal yang A aja. Sabar ya. Memang seperti ini loh soal-soal tentang transformasi. Sudah. Nah, terakhir Kak Sari mau nunjukin sedikit aja. Jadi nomor 6A ini tadi awalnya adalah segitiga DEF. Terus dicerminkan terhadap sumbu X. Nih, segitiga DEF dicerminkan terhadap sumbu X, jadinya segitiga D aksen, E aksen, F aksen ini. Nah, terus segitiga D aksen, E aksen, F aksen ini diapakan? Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, pusat rotasinya di O 0,0. Jadinya dia tuh muter dari sini ke sana. Gitu ya. Di sebelah sini D aksen, E aksen, F aksen ya. Ini kan artinya berlawanan arah jarum jam. Kalau detiknya jarum jam itu kan ke sebelah sini, ya kan? Nah, ini malah berlawanan arah ke sebelah sana. Gitu deh ceritanya. Oke? Paham ya? Nah, kalau ini gambar-gambarnya ini mau kamu warnain, boleh banget. Misalnya segitiga DEF yang awal ini kasih warna merah, di sini berubah menjadi biru, yang di sini terakhir menjadi hijau misalnya. Boleh, silahkan ya. Oke, untuk prosesnya jika ada yang ingin kamu tanyakan, bolehlah tanyakan di kolom komentar. Asalkan pertanyaanmu nanti jelas ya, Kak Sari tahu maksudnya, akan kujawab di kolom komentar. Tapi memang kalau tanya jawab di kolom komentar tuh agak susah deh, karena tempatnya terbatas, ya enggak? Untuk itu nanti aja tanya jawabnya di dalam grup ya. Nah, nomor WA yang bisa kamu hubungi akan Kak Sari tulis di video ini. Tapi tenang aja, agak nanti dulu. Yang penting ini soal A sudah beres, sekarang kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya yang B. Soal yang B, segitiga DEF-nya masih sama, tetapi kali ini harus dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0. Kemudian ditranslasikan sejauh negatif 2, 3. Oke, berarti ya harus kita gambar ulang segitiga DEF pada bidang koordinat yang baru ya, supaya nggak empet-empetan sama yang A tadi. Oke, nah ini dia segitiga DEF pada bidang koordinat yang baru. Oke, untuk bidang koordinat yang baru dek, Kak Sari itu bikinnya itu kayak gini nih. Sebenarnya posisi buku kita itu kan seperti ini ya. Tapi terus Kak Sari bikin miring seperti ini dek. Kenapa? Supaya nanti cukup ya. Ini ku kecilin dulu coba tampilan videonya. Nah, jadinya tuh kayak gini. Nggak apa-apa ya, kalian ikutin aja. Karena kalau tetap posisi bukunya seperti ini nanti nggak akan cukup tuh. Udah Kak Sari coba duluan tadi ya. Jadi kita putar kayak gini. Di sini nolnya, ini sumbu X yang positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini sumbu X yang negatif mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dihabisin aja. Terus yang ke atasnya ini sumbu Y yang positif 1, 2, 3, 4, 5 ya dan seterusnya. Nah, ke bawahnya ini juga sumbu Y tapi yang negatif, dari negatif 1 dan seterusnya kayak gitu. Habisin aja nggak apa-apa dek. Nah gini ya. Nah sekarang kita letakkan ya segitiga DEF nya. D nya 3,2, E nya 8,1, F nya 8,5. Prosesnya persis seperti kita meletakkan segitiga DEF pada soal yang A tadi. D nya 3,2, itu 3 dipertemukan sama 2 di sini. Ini D 3,2. Terus E nya adalah 8,1. Nih, berarti 8 sama 1 ketemunya di sini. Ini E. Terus F nya adalah 8,5 ya. Ini 8-nya, di sini 5-nya. Berarti 8 ketemu sama 5 di sebelah sini.
Oke, ini yang F 8,5. Sudah ya, segitiga DEF-nya siap kita hubungkan menggunakan penggaris. Oke. Nah, kayak gitu. Ini tuh persis dengan segitiga DEF pada soal yang A tadi ya. Jadi benar-benar digambar ulang pada bidang koordinat yang baru. Oke, segitiga DEF-nya udah jadi, sekarang diapakan? Dirotasikan 180 derajat, pusat rotasinya di O 0,0. Gampang kalau rotasi 180 derajat itu caranya kayak gini aja deh. Mulai dari titik yang D dulu. Titik D nya ini kita hubungkan dengan 0,0 yang di sebelah situ deh, titik asalnya atau titik pusat kayak gini, ditarik garis aja. Nah, terus garisnya dipanjangin aja. Nah ya, nah sekarang kita ukur jarak dari titik D ke titik 0 itu ya, atau ini disebutnya titik O, posisinya yang ini nih. Nah, jarak dari titik D ke titik O ini berapa? Cara ngitungnya gini aja deh. Tadi ngitungnya menggunakan trik melangkah lagi. Gini, dari titik D ke titik O itu bisa melangkahnya kayak gini kan. 1, 2, 3, terus belok 1, 2 ya. Jadi 3 langkah terus belok 2 langkah. Ya udah, ini juga sama. Dari O ini 1, 2, 3 belok 2 langkah. 1, 2 tuh kan ketemu. Maka di sini letak titik D aksen. Berapa koma berapa titik ini? Di sumbu X-nya di angka negatif 3, di sumbu Y-nya di angka negatif 2. Ini terobosan ya. Caranya Kak Sari kalau menentukan titik itu kayak gitu. Jadi melangkahnya aja kita cari yang sama. 3 terus 2. Ini juga 3 terus belok 2. Sampai deh ya ke titik D aksen. Lagi-lagi untuk titik E. Caranya ya udah kita hubungkan dulu titik E ke titik O atau titik 0,0-nya. Nah, gini. Tapi terus dipanjangin aja garisnya, Dek. Kita panjangin. Nah, gitu ya. Sekarang kita ukur jaraknya. Ngukur jaraknya dengan melangkah aja. Dari titik E ke titik O ini gimana sih melangkahnya, berapa langkah tuh? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah terus belok 1 langkah. Ya udah, kita ikutin langkahnya. 8 langkah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus belok 1 langkah. Nah, maka di sini letak titik E aksennya. Ya, ini E aksen. Nah, berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X-nya adalah di angka negatif 8. Titik ini di sumbu Y-nya di angka negatif 1. Udah, jadi E aksen negatif 8, negatif 1. Terakhir untuk titik F. Ya, kita hubungkan dulu titik F ke titik O. Nah, ini sudah ada garis yang terbentuk tuh ya. Jadi F ke O, tapi garisnya panjangin lagi, Dek. Ya, panjangin lagi ke bawahnya gini. Terusin aja. Oke. Nah, tipis aja garisnya. Oke. Kalau udah nih garisnya udah panjang gitu ya. Sekarang tinggal dihitung aja langkah dari F menuju ke O. Nah, ini ke sini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah. Terus belok 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gitu. Ya udah, berarti 8 langkah belok 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belok 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini letak titik F aksennya. Berapa koma berapa nih? Di sini di sumbu X-nya di angka negatif 8 dan di sumbu Y-nya di angka negatif 5. Apakah caranya emang kayak gitu, Kak? Ya, kalau caranya sebenarnya banyak deh. Kalau yang diajarkan di buku-buku itu pakai jangka. Tapi sore ini Kak Sari rekamannya nih sore hari ya. Kak Sari sengaja nggak pakai jangka nih, jangka yang kayak gini tuh. Karena Kak Sari kayak ketemu trik baru. Menghitung langkah aja. Misalnya F ini, ya kan tinggal 8 langkah terus belok 5 langkah. Ya sama, dari titik O ini tinggal 8 langkah belok 5 langkah. Toh hasilnya benar kok. Memang F aksennya itu di sini. Nah, kalau pakai jangka caranya gimana? Kak Sari kasih tahu aja ya. Caranya
bagian besi pada jangka ini kamu letakkan di titik O, ditekan supaya dia nggak geser. Kemudian pensilnya dibuka selebar sampai ke titik F. Udah. Nah, kalau udah, bagian besinya ini tetap ditahan di situ, bagian pensilnya diangkat, terus ditorehkan. Tuh, ketemunya kan di sini juga dia. Kan? Nih, perpotongan antara garis yang kita buat tadi dengan torehan jangkanya. Ketemunya di situ. Kan benar berarti. Buktiin lagi, boleh untuk E, apakah benar E aksennya nanti di situ? Ya sama caranya kalau pakai jangka. Bagian besinya taruh di titik O. Terus bagian pensilnya kita sesuaikan sampai di titik E. Lebarnya ini, nah, ini harus sampai di titik E. Kan? Gitu ya. Sebentar nih. Tuh, kalau pakai jangka harus benar-benar. Iya. Oke. Dah. Nah, kalau udah bagian besi jangkanya diangkat, bagian besi jangkanya justru ditekan, ditahan, bagian pensilnya diangkat terus ditorehkan. Nah, tuh Dek. Kelihatan nggak? Di sini kan letak pertemuan antara perpanjangan garis kita tadi dengan torehan jangkanya. Tuh, di titik E. Ya, jadi benar menggunakan jangka maupun menggunakan caranya Kak Sari tadi menghitung langkah sama aja kok hasilnya. Jadi siapa tahu nanti pas ujian kalian lupa nih bawa jangka. Ya, tenang, hidup kalian belum berakhir kok. Masih ada caranya Kak Sari ya, menghitung langkah. Oke, ini tadi segitiga DEF yang awalnya, dan inilah segitiga D aksen, E aksen, F aksen setelah dirotasikan 180 derajat. Tinggal kita hubungkan aja D aksen ke E aksen ke F aksen, dan F aksen kembali lagi ke D aksen. Nah, gitu ya, seperti ini jadinya. Oke. Terus berikutnya segitiga D aksen, E aksen, F aksen ini diapakan? Kita baca lanjutannya. Kemudian ditranslasikan sejauh -2, 3. Nah, ditranslasikan itu artinya digeser ya. Translasi itu artinya pergeseran. Kalau sejauh -2, 3 ini bacanya sejauh 2 langkah ke kiri, dilanjutkan 3 langkah ke atas. Nah, jadi kalau -2 itu bacanya 2 langkah, arahnya tapi ke kiri. Kalau +3 itu artinya 3 langkah ke atas, kayak gitu deh ya. Negatif itu artinya ke kiri. Oke, nah yang mana yang digeser? Yang ini tadi, D aksen, E aksen, F aksennya. Ini yang akan kita geser. Oke, untuk D aksen dulu digeser 2 langkah ke kiri, 1, 2, dilanjutkan 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Maka di sini titik akhirnya kita kasih nama titik D double aksen ya. Koordinat titiknya berapa koma berapa ini? Di sumbu X-nya di angka -5 dan di sumbu Y-nya di angka 1. Nah, jadi D double aksen -5,1. Sekarang untuk titik E aksen. Oke, tuh Dek lihat. Bukunya Kak Sari udah mentok, tapi masih bisa ditolongin nih. Nih ya, Kak Sari perpanjang. Satu kotak punyanya Kak Sari ini 1 cm. Berarti ya ini bikin lagi 1 cm perpanjangannya. Nah, gitu ya. Nanti juga yang ke atas 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ini sih kalau bukunya memang buku kotak yang sedang. Buku kotak sedang itu mentok kayak gini kalau untuk mengerjakan soal nomor 8. Tapi kan kalau kalian udah lihat videonya Kak Sari, nanti kalian bisa menyesuaikan ya. Misalnya pakai buku kotaknya yang ukuran kecil itu. Nah, kalau ukuran kecil itu nanti memang gambarnya akan lebih kecil, tapi paling enggak dia cukup, garis-garisnya tuh cukup ya. Tapi nggak apa-apa lah, Kak Sari nggak ngeluh masalah ini ya. Kalau memang nggak cukup ya diakal-akalin kayak gini aja. Oke, udah. Nah, sekarang kita mau geser ya E aksen. Gesernya sama, 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke atas. Siap? 1, 2 gitu kan. Geser 3 langkah ke atas, 1, 2,
3. Maka di sini letak titiknya. Nah, ini tuh berapa koma berapa? Kita kasih tanda dulu ya. Ini tadi E aksen, berarti ini E double aksen. Nah, titik ini tuh kalau Kak Sari lengkapin kayak gini kotak-kotaknya. Ya Dek ya. Kan setelah negatif 7, negatif 8, terus negatif 9, terus negatif 10 dong ya. Nah, maka titik E double aksen ini di sumbu X-nya adalah negatif 10, di sumbu Y-nya ada di angka 2. Tuh ya. Jadi E double aksen negatif 10,2. Nggak kekurangan akal nih kayak Sari nih, walaupun bukunya udah mentok. Oke, itu tadi untuk E aksen, jadinya E double aksen. Nah, sekarang terakhir untuk F aksen ya, sama digerakkan 2 langkah ke kiri. Tunggu Kak Sari panjangin dulu garisnya ini. Digerakkan 2 langkah ke kiri, 1, 2, belok 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Maka di sini letak titiknya. Titik apa? Ini tadi F aksen, berarti ini F double aksen. Berapa koma berapa ini koordinatnya? Lihat titiknya di sumbu X di angka negatif 10, di sumbu Y di angka negatif 2. Baik, dah jadi F double aksen negatif 10, negatif 2. Terakhir tinggal dihubungkan aja D double aksen ke E double aksen, ke F double aksen, kembali lagi ke D double aksen. Jadi deh jawaban untuk soal B. Masya Allah, panjang banget. Yang penting beres dulu ya, terus tambah paham. Kalau enggak paham boleh tanyanya di grupnya Kak Sari nanti ya. Oke, ini kalau Kak Sari ceritain ringkasnya ya untuk soal yang B. Ini loh Dek, awalnya itu segitiga DEF di sebelah sono, dirotasikan 180 derajat jadinya D aksen, E aksen, F aksen yang di sebelah sini. Terus segitiga D aksen, E aksen, F aksen ini digeser 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke atas, jadinya D double aksen, E double aksen, F double aksen yang di sini. Gitu. Jadi perjalanannya seperti itu. Ini tampilan videonya aku kecilin lagi apa udah cukup aja? Kayaknya udah cukup kok, udah kelihatan semua ya. Nih Kak Sari geser-geser lagi tuh biar kelihatan. Pokoknya kalian nyatet koordinatnya bener, nanti nggak ngegambarnya juga bener ya. Sambil ikutin arahannya Kak Sari deh ya. Belajar harus yang sabar, oke? Sip ya, udah beres loh ini soal yang B. Nah sekarang kita lanjut soal C. Oke, untuk soal yang C, nanti segitiga DEF ini kita rotasikan dulu 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasinya di O 0,0 ya dia. Nah, terus kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Dilanjutkan lagi ditranslasikan sejauh 43. Wow. Jadi ini nanti total gambarnya ada 4 ya. Yang pertama segitiga DEF, yang kedua segitiga hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam ini. Yang gambar selanjutnya atau gambar yang ketiga direfleksikan terhadap sumbu Y ini. Nah, gambar yang keempat atau yang terakhir ditranslasikan sejauh 43 ini. Wow. Bener-bener ya. Nggak apa-apa, Kak Sari bantu sampai selesai. Untuk yang C, ini Kak Sari akan letakkan pada bidang koordinat yang baru segitiga DEF-nya. Kak Sari masih hafal untuk yang D itu 3,2. Jadi di sini D 3,2, E-nya adalah 8,1. Jadi 8 sama 1 ada di sini. 8,1, F-nya adalah 8,5. Jadi ini 8 dihubungkan sama 5. Nah, di sebelah sini F. Ya, 8,5. Oke. Terus dihubungkan aja menjadi segitiga DEF. Nah, kalau udah gambar segitiga DEF-nya udah jadi, terus kita apakan duluan nih? Dirotasikan 90 derajat tapi searah jarum jam. Pusat rotasinya sih di O 0,0. Kalau searah jarum jam itu nanti arahnya ke bawah sini, Dek. Nah,
ya, ke bawah sini. Ini kan kalau jam itu berdetaknya memang kayak gitu ya, karena searah jarum jam jadi dia arahnya ke bawah. Nah, gimana itu caranya? Saya ditunjukin lagi-lagi menggunakan cara melangkah ya. Ini kan pura-puranya kamu nggak punya jangka atau pas ujian lupa bawa jangka. Oke, nih seperti ini caranya. Langkah pertama, untuk titik D dulu ya, kita rotasikan. Titik D hubungkan aja dengan titik 0,0 di situ, Dek. Kayak gini, menggunakan penggaris. Nah, kalau udah, kita hitung jarak atau melangkahnya dari D ke 0 ini gimana? Berapa ya? Kayak gini ngitung langkahnya nih, 1, 2, 3, terus belok 1, 2. Berarti sama nanti langkahnya kayak gitu, 1, 2, 3, terus belok 2. Nah, maka disinilah letak titik D aksen. Ya, mudah ya pakai caranya Kak Sari. Ini kalau mau kamu hubungkan D aksen dengan titik 0,0 juga boleh. Terus kalau mau kamu cek ya, bener nggak ini sudut yang terbentuknya 90 derajat? Pasti betul. Oke, kayak gitu. Nah, tinggal kita kasih koordinatnya. D aksen ini berapa koma berapa? Titik D nya di sumbu X di angka 2, titik D aksennya ini di sumbu Y nya di angka negatif 3. Jadi D aksen 2, negatif 3. Oke, sekarang untuk titik E, kita hubungkan dulu menggunakan penggaris ya, titik E nya ini ke titik 0,0. Kalau udah tinggal kita hitung langkah-langkahnya ya, dari E ke titik 0 ini gimana ini, berapa langkahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah, terus belok 1 langkah. Oke, kita ikutin 8 langkah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, belok 1 langkah, 1. Nah, maka disinilah letak titik E aksen. Yeay, berapa koma berapa nih koordinatnya? Di titik ini di sumbu X nya di angka 1, di sumbu Y nya di angka negatif 8. Jadi E aksen 1, negatif 8 ya. Awalnya E menjadi E aksen. Oke, terakhir untuk titik F, kita hubungkan dulu titik F ke titik O. Nah ya, kayak gini. Oke, terus kita lihat langkahnya, banyaknya berapa, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah, terus belok 1, 2, 3, 4, 5, beloknya 5 langkah. Ya udah, kita ikutin 8 langkah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus belok 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai. Maka disinilah letak titik F aksen. Berapa koma berapa? Di sumbu X nya di angka 5, di sumbu Y nya di angka negatif 8. Yes, tinggal kita hubungkan ya, D aksen ke E aksen ke F aksen, kembali lagi ke D aksen. Jadi deh hasil rotasinya yang sebesar 90 derajat searah jarum jam berpusat di titik O 0,0 kayak gini. Nah gitu deh ya, ini tuh rotasinya searah jarum jam. Awalnya ada di atas sana DEF, terus berotasi muter menjadi yang di sini, D aksen, E aksen, F aksen ya. Nah, berikutnya D aksen, E aksen, F aksen ini diapakan? Perintah selanjutnya adalah direfleksikan terhadap sumbu Y. Baik, yang direfleksikan terhadap sumbu Y yang ini loh ya. Nah, kita mulai dari titik D aksen dulu. Direfleksikan terhadap sumbu Y, kita pinjam penggaris, ini mewakili sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak ini. Nah, kita hitung aja jarak dari titik D aksen ke penggaris. Berapa langkah? 1, 2 langkah. Berarti ini nanti jaraknya ke sini juga harus 2 langkah. 1, 2. Maka sampai disinilah letak titik D double aksen.
Tadinya D aksen menjadi D double aksen. Koordinatnya, lihat di sumbu X-nya di angka negatif 2, di sumbu Y-nya di angka negatif 3. Oke, lagi sekarang untuk titik E aksen. Mau pakai penggaris boleh, enggak boleh, karena jarak dari E aksen ke sumbu Y ini memang kelihatan hanya satu langkah. Berarti nanti kesininya juga hanya satu langkah. Maka disinilah letak titik E double aksen. Berapa koma berapa ini? Di sumbu X-nya di angka negatif 1, di sumbu Y-nya di angka negatif 8. Baik, terakhir untuk F aksen, diukur dulu aja jaraknya ke sumbu Y berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 langkah. Berarti nanti kesininya juga harus 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah letak titik F double aksen. Berapa koma berapa ini? Titik ini di sumbu X-nya di angka setelah angka negatif 4, yaitu negatif 5. Tulis negatif 5. Titik ini di sumbu Y-nya di angka negatif 8. Yes, jadi F double aksen negatif 5, negatif 8. Tinggal dihubungkan aja ke 3 titiknya. Nah, ini udah jadi 3 gambar segitiga. Tadi Kak Sari bilang di soal yang C ini akan ada 4 gambar segitiga. Masya Allah ya, ini udah gambar yang ketiga. Nah, gambar yang keempat itu diapakan? Ini deh, ditranslasikan sejauh 43. Kalau translasi sejauh 43 itu bacanya gini, digeser 4 langkah ke kanan, dilanjutkan 3 langkah ke atas ya. Kalau tadi negatif 2 itu berarti 2 langkah tapi ke kiri karena negatif. Nah, ini 4 karena dia positif itu berarti 4 langkah ke kanan ya. Kalau yang bawah ini ya, kalau 3 itu berarti ya 3 langkah ke atas. Ini juga sama kebetulan ya, 3 itu artinya 3 langkah ke atas. Oke, kalau misalnya yang di sini nih negatif juga, itu berarti kebalikannya. Misalnya nih negatif 3 ya, atau ini juga negatif 3. Berarti 3 langkahnya ke bawah. Kebalikannya atas kan bawah. Nah, karena ini kebetulan sama-sama positif 3 ya berarti ke atas ya. Intinya ditranslasikan sejauh 43 itu kita geser 4 langkah ke kanan, belok 3 langkah ke atas. Yang mana yang digeser? Yang digeser ya segitiga yang terakhir ini tadi. Ini mulai dari titik D double aksen ini kita geser ya 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas gitu. Nanti titik E double aksen juga gitu. F double aksen juga gitu. Ya, pelan-pelan melangkahnya, jangan sampai keliru. Ini udah gambar yang terakhir, kalau keliru nanti nangis tanpa air mata ya. Ada kan istilah gitu ya? Nangis tanpa air mata, aduh kasihan banget. Ayo kita mulai dari D double aksen dulu. Digeser 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Hop, belok 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Maka di sini letak titik D. Gimana ini? Aksennya ada 3. Awalnya aksennya ada 2, sekarang aksennya ada 3. Aksennya ada 3 nih udah mentok ini. Nanti nggak boleh sampai 4 lagi gitu, nggak boleh ya. Kak Sari belum nemu. Tapi kalau yang aksennya ada 3 ya kemungkinan masih ada sih, meskipun ya Kak Sari juga belum pernah lihat sih, jujur li ya. Tapi nanti kalau misalnya kamu kasih notasi yang lain, D apa gitu ya, tanyakan aja ke gurumu, boleh nggak sih penamaannya itu dengan huruf yang lain. Kalau ngikutin Kak Sari ya pokoknya aksennya ada 3 gitu aja ya. Mudah-mudahan ini sudah boleh penulisan seperti ini. Yang penting kita tentukan dulu koordinatnya. Nih, titik ini tuh berapa koma berapa. Nah, ini kan di sumbu X-nya angka 2, kita tulis 2. Nah, di sumbu Y-nya dia menunjuknya itu ke sini deh, ke angka 0. Enggak ke angka 1, enggak ke angka negatif 1, berarti ke angka 0. Berarti ya ini 2,0. Ya, itu untuk D triple aksen. Ini tadi double aksen, ini jadi triple aksen.
Nah, sekarang untuk yang E double aksen, sama, melangkahlah 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, belok 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Maka disinilah letak titik E triple aksen. Masya Allah. Berapa koma berapa koordinatnya? Lihat di sumbu X-nya di angka 3. Baik. Di sumbu Y-nya di angka negatif 5. Oke. Jadi E triple aksen 3, negatif 5. Terakhir satu lagi untuk F double aksen. Langkahnya 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Belok 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Maka disinilah letak titik F triple aksen. Berapa koma berapa ini koordinatnya? Di sumbu X-nya di angka negatif 1, di sumbu Y-nya di angka negatif 5. Sudah. Ya, tinggal kita hubungkan D triple aksen ke E triple aksen ke F triple aksen, kembali lagi ke D triple aksen. Dan ini gambar final, gambar terakhir kita untuk poin soal yang C. Akhirnya selesai ya. Nah, kayak gini. Masya Allah, panjang banget perjalanannya untuk menjawab soal yang C. Ini kalau kita ringkas sedikit, boleh ya. Awalnya adalah segitiga DEF yang di sini. Kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusatnya di titik O 0,0. Jadinya segitiga D aksen, E aksen, F aksen yang di sini. Terus segitiga D aksen, E aksen, F aksen ini dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi segitiga D double aksen, E double aksen, F double aksen yang di sebelah sini. Terakhir, segitiga ini ditranslasikan 4-3 menjadi segitiga D triple aksen, E triple aksen, F triple aksen yang di sebelah sini. Paham ya Dek ya? Mudah-mudahan paham. Kak Sari ngebantunya itu dengan sepenuh hati loh. Sari terangin sedikit-sedikit, meskipun ada juga yang jadinya nggak suka. Ah Kak, terlalu banyak ngomong jadinya pusing. Aduh gimana ya, kalau Kak Sari nggak ngomong nanti kalian nggak paham. Kalau Kak Sari ngomong katanya kebanyakan. Terus gimana dong? Kak Sari mesti apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Nggak apa-apa. Kalau yang suka ya silahkan diambil manfaatnya. Kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa deh, cari referensi channel lainnya, barangkali ada yang lebih cocok buat kamu. Kak Sari sih fine aja, silahkan ya. Oh iya, karena ini udah soal terakhir, ini adalah jawaban yang C, berarti sekarang waktunya Kak Sari tuliskan ya nomor WA yang bisa kamu hubungi jika kamu ingin gabung di grup belajarnya Kak Sari di nomor 081 456 10 9870. Bagi-bagi nomor WA gini emangnya kenapa Kak? Ya nggak apa-apa, suka aja buat kamu yang mau tanya jawab soal matematika di grupnya Kak Sari ya. Grupnya Kak Sari itu ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Tapi akhir-akhir ini grup yang berbayar off deh, jadi tinggal grup yang gratis aja. Kamu malah lebih suka kan ya kalau grup yang gratis ya, nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, nomor yang dihubungi ini, langsung aja chat ke situ ya, bilang Kak aku mau dong gabung ke grupnya, silahkan. Oke? Sip, karena sudah selesai nomor 6 halaman 171, berarti sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.